Pembelian satu skuadron Miris.5 dari Qatar ini. Dari Qatar. Ya, menurut Pak TP Hasanuddin, ini kan konon untuk memperkuat alutsista kita juga. Iya, begini ya. Jadi soal Qatar ini menjadi bahan pembicaraan. Betul. Oke, baik di lingkungan Komisi 1 Ya. maupun juga di lingkungan pengamat militer, juga di masyarakat. Ya. Mari kita lihat. Pembelian di Qatar itu, dari Qatar itu, ya sampai sekarang ini belum pernah dibahas di Komisi 1. Oh, belum ya Pak ya? Belum, Ya. ya begitu. Itu ya. catatan pertama ya Pak ya? Ya, jadi tidak pernah dipaparkan bahwa kami akan membeli 10 atau 11 unit dari Mirage 2000 itu, ya, dari Qatar atau bekas untuk dibeli di Indonesia, Ya. begitu. Ya. Saya sendiri anggota Komisi 1 hanya mendapatkan informasi itu dari media. Ya. Lalu kami coba cari informasi ya bahwa pesawat itu pun ya itu akan dibeli dan itu sudah cukup tua. Oh, cukup tua. Lifetime-nya itu ya tinggal 10 tahun. 10 tahun ya. Ya, oke. Lalu saya dapat informasi dua penjelasan dari Dinas Penerangan Kemenhan Ya. bahwa pembelian Mirage dari Qatar itu ya dalam rangka mengisi kekosongan ketika pesawat Rafale Dari Prancis dari ya? Prancis itu datang 3 tahun kemudian. Oke. Jadi Nah, sambil nunggu 3 tahun. sambil nunggu 3 tahun, Ya. dari tahun sekarang ini 2023, 2026 baru datang kosong. Ya. Nah, begitu. Kekosongannya itu karena apa? Karena pesawat-pesawat kita ya tidak efektif seluruhnya bisa terbang. Oh, nggak bisa efektif ya? Ya, karena maintenance-nya dan suku cadangnya. Oke. Karena jujur biaya pemeliharaannya juga kurang. Ya. Nah, oke ya. Tapi setelah itu kami dapat informasi pesawat Mirage dari Qatar itu juga tidak serta-merta sekarang Bisa dibeli. dikirim. Lalu mereka akan dulu reparasi dulu, pembelian dulu. Baru 2 tahun kemudian akan tiba. Kalau 2 tahun baru akan tiba, lalu dari hari ini sampai 2 tahun kemudian pakai pesawat apa kita? Ya, ya, kosong juga ya? Kosong juga. Nah, saya diskusi dengan para perwira, mantan-mantan penerbang TNI AU, kenapa kalau misalnya kita ada uang sampai dengan 10 triliun, Ya, betul. separuhnya saja 5 triliun dipakai untuk revitalisasi pesawat-pesawat yang sekarang ini, Baik Sukhoi maupun baik Sukhoi maupun F-16, ya itu akan bangkit semua. Ya, Cukup. ya. Cukup ya. Cukup. Kenapa tidak jalan itu yang diambil? Ya, begitu. Nah, ini kan konon biaya untuk membeli pesawat bekas dari Qatar ini kan sekitar 12 triliun. Ya. Terus duitnya dari mana ini, Pak? Tidak tahu Kalau saya. memang Tidak tahu. Kenapa Komisi 1 tidak tahu? Tidak pernah dilapori? Tidak pernah didiskusikan? Jadi setiap anggaran harusnya kan lolos dulu di Komisi 1 Jadi ya? setiap anggaran itu ada yang namanya, kayak begini nih. Rapat kerja Komisi 1 bersama Menhan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan membicarakan soal program pengadaan alutsista tahun berikutnya. Oke. Ini tahun 2022, rapatnya tanggal 6 Juni. Ya. Berbicara soal tahun 2023. Nah, Mirage itu kan diadakannya konon kontraknya 2023. Ya. Di buku ini Kagak tidak ada. Ya, ya, Gitu. Jadi saya mau bicara dari mana? Itu masalahnya ya, Pak ya. Ya. Nah, lalu kalau sudah kontrak begitu itu menurut pengetahuan Pak TP Hasanuddin selama itu terus biayanya gimana kalau di rencana anggaran nggak ada itu? Tanya sama yang membuat kontrak aja. Oh, iya. Saya nggak tahu, saya Tapi kalau takut salah. Ya. Tapi untuk Rafale ada ya, Pak? Kalau itu memang ada, ya, pernah dirapatkan sekilas tentang rencana pengadaan. Ya. Begitu, ya. Gitu. Kalau itu Berarti Komisi 1 sudah setuju soal Rafale yang 3 tahun lagi mau dikirim tuh? iya,
sudah dibicarakan. Oke berarti ya, nggak ada masalah kalau itu ya. Iya, begitu. Karena itu pesawat baru lah ya. Begitu. Pak, ini ada cerita bahwa kapal-kapal selam kita yang dibeli dari Korea Selatan dan seterusnya itu nggak bisa nyelam, Pak. Jadi ada kapal selam nggak bisa nyelam. Bapak pernah dengar itu nggak? Iya, dengar sekali. Dengar sekali itu dengarnya cuma sekali loh, Pak. Iya, berkali-kali lah kalau gitu saya. Gini, jadi saya sudah diskusi. Memang ya kapal selam yang sekarang ini kan dalam tahap pembangunan. Ya. Itu ya. Kemudian skill kita ya dan skill dari Daewoo-nya juga kan belum full 100%. Ya. Ya, begitu. Kalau misalnya menyelam pada kedalaman yang tidak terlalu dalam masih bisa. Masih bisa ya, nyelam bisa lah ya. Ya, tapi kalau mungkin ke dalam, kemudian juga nanti di dalam menembakkan peluru dan sebagainya, itu teknologinya memang perlu peningkatan lagi. Ya, begitu. Dan terus dilakukan sebuah upaya-upaya ya, para pakar kita, ahli teknologi kita bekerja sama dengan Korea. Ya, begitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur gitu, kapal selam kita itu memenuhi syarat untuk bertempur di lautan nggak sih, Pak? Kan tadi kan kalau kedalaman tertentu dia nggak mampu gitu ya. Begini, didesain kapal itu, kelas U-boat itu, memang untuk bertempur di tempat yang lebih dalam. Cocok untuk perairan Indonesia. Ya, begitu. Kalau kelas Scorpion memang di perairan yang menengah. Ya. Itu tapi lebih canggih ya. Tinggal kita sekarang untuk menuju ke kelas yang lebih high tech memang perlu kita belajar. Yang memang dasar-dasarnya dulu kapal selam. Jangan kemudian kita mampu membuat sebuah kapal selam yang kemudian canggih, apalagi kapal selam nuklir, belum nyampe ilmu kita. Gitu ya. Ya, tetapi kita harus memulai sesuai dengan undang-undang ya, industri pertahanan, Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 itu memang kita sedang menuju ke sana. Yang penting begini. Ketika misalnya kita di dalam melakukan ya, upaya-upaya membuat perlengkapan alat tempur kita, alutsista kita, supaya kita 20-30 tahun ke depan mampu membuat sendiri seluruh alutsista kita, mungkin ada hambatan-hambatan. Jangan cepat putus asa. Ini tidak bagus, pindah lagi ke lalu kapan selesainya? Itu kalau menurut hemat saya. Jadi kita harus terus mengembangkan kemampuan kita sendiri dan belajar meningkatkan. Jangan cepat putus asa. Ketika kita membuat ini ada hambatan, udahlah kalau gitu kerjasama dengan yang lain dan sebagainya. Itu biayanya juga tidak sedikit kalau ganti-ganti begitu. Ya, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.